melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, daon nih. A few moments later. Perkenalkan nama saya Indra Setiawan dari kelas 1A D3 Teknik Mesin. Pengenalan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah peralatan yang digunakan pekerja untuk melindungi diri dari bahaya di tempat kerja. APD merupakan komponen penting dalam keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Definisi APD. 1. Perlindungan fisik. APD melindungi bagian tubuh pekerja dari bahaya fisik, kimia, dan biologis di tempat kerja. 2. Pencegahan kecelakaan. Penggunaan APD yang tepat dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 3. Kewajiban hukum. Penggunaan APD seringkali merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Jenis-jenis APD. 1. Pelindung kepala. Helm keselamatan melindungi kepala dari benda jatuh dan benturan. 2. Pelindung tangan. Sarung tangan melindungi dari bahan kimia, panas, dan benda tajam. 3. Pelindung kaki. Sepatu keselamatan melindungi kaki dari benda berat dan tajam. 4. Pelindung mata. Kacamata keselamatan melindungi mata dari debu dan percikan bahan berbahaya. Fungsi APD. Pencegahan. APD mencegah kontak langsung dengan bahaya di tempat kerja. 2. Perlindungan. APD melindungi pekerja dari cedera atau penyakit akibat kerja. 3. Kenyamanan. APD yang ergonomis meningkatkan kenyamanan kerja dan produktivitas. Pemilihan APD yang tepat. 1. Identifikasi bahaya. Lakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. 2. Pemilihan APD. Pilih APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan tingkat risiko. 3. Pelatihan penggunaan. Berikan pelatihan cara menggunakan dan merawat APD dengan benar. 4. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi dan pembaruan APD secara berkala sesuai kebutuhan. Cara menggunakan APD dengan benar. 1. Persiapan. Pastikan APD dalam kondisi baik dan bersih sebelum digunakan. 2. Pemakaian. Ikuti prosedur pemakaian yang benar untuk setiap jenis APD. 3. Penyesuaian. Sesuaikan ukuran APD agar pas dan nyaman digunakan. 4. Pemeriksaan. Periksa kembali apakah semua APD sudah terpasang dengan benar. Perawatan APD. Pembersihan rutin. Bersihkan APD secara teratur sesuai petunjuk produsen. Gunakan bahan pembersih yang sesuai. 2. Penyimpanan. Simpan APD di tempat yang bersih dan kering, hindari paparan sinar matahari langsung. 3. Pemeriksaan berkala. Periksa APD secara rutin untuk memastikan kondisinya masih baik. Ganti APD yang rusak. Tantangan dalam penggunaan APD. 1. Ketidaknyamanan. Beberapa pekerja merasa tidak nyaman
menggunakan APT dalam waktu lama. 2. Kesadaran. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya APT dapat mengurangi kepatuhan penggunaan. 3. Biaya. Pengadaan dan pemeliharaan APT berkualitas dapat memerlukan biaya yang signifikan. 4. Pelatihan. Pelatihan yang tidak memadai dapat menyebabkan penggunaan APT yang tidak efektif. Dampak positif penggunaan APT. Aspek dampak positif. Aspek keselamatan, dampak positifnya mengurangi risiko cedera dan penyakit akibat kerja. Aspek produktivitas, dampak positifnya meningkatkan kepercayaan diri dan fokus bekerja. Aspek citra perusahaan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja. Aspek kepatuhan hukum, dampak positifnya memenuhi persyaratan regulasi ketenagakerjaan. Masa depan APT. APT pintar. APT masa depan akan dilengkapi sensor dan teknologi pemantauan kesehatan real time. 2. APT ramah lingkungan. Pengembangan APT yang biodegradable akan mengurangi dampak lingkungan. 3. Personalisasi APT. Teknologi 3D printing akan kemungkinan pembuatan APT yang disesuaikan dengan individu. Pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ini merupakan upaya penting untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja. K3 bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Definisi keselamatan kerja. 1. Perlindungan fisik. Keselamatan kerja fokus pada pencegahan kecelakaan dan cedera di tempat kerja. 2. Pengurangan risiko. Ini melibatkan identifikasi dan mitigasi bahaya potensial dalam lingkungan kerja. 3. Standar keamanan. Keselamatan kerja mencakup penerapan prosedur dan standar untuk menjaga keamanan kerja. Definisi kesehatan kerja. Kesejahteraan fisik. Kesehatan kerja bertujuan untuk menjaga kondisi fisik pekerja agar tetap optimal. 2. Kesehatan mental. Aspek ini juga mencakup kesejahteraan mental dan emosional pekerja. Pencegahan penyakit. Fokus utamanya adalah mencegah penyakit akibat kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Tujuan utama K3. 1. Melindungi pekerja. K3 bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh pekerja. 2. Meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang aman dan sehat mendorong peningkatan produktivitas. 3. Mematuhi peraturan. K3 memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Komponen penting K3. 1. Alat pelindung diri. Penggunaan APT seperti helm, sarung tangan, dan kacamata pelindung. 2. Prosedur keselamatan. Penerapan prosedur kerja yang aman dan terstandar. 3. Pelatihan K3. Edukasi dan pelatihan rutin tentang aspek-aspek K3. 4. Evaluasi risiko. Penilaian dan pengelolaan risiko di tempat kerja secara berkala. Manfaat penerapan K3. Aspek pekerja peningkatan keselamatan dan kesehatan. Aspek perusahaan, manfaatnya meningkatkan produktivitas dan citra positif. Aspek lingkungan, manfaatnya pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Aspek masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan keamanan umum. Tantangan dan implementasi K3. 1. Kesadaran. Meningkatkan kesadaran pekerja tentang pentingnya K3 masih menjadi tantangan utama. 2. Biaya. Implementasi K3 yang efektif memerlukan investasi finansial yang signifikan. 3. Konsistensi. Menjaga konsistensi dalam penerapan prosedur K3 seringkali sulit. 4. Perubahan teknologi. Perkembangan teknologi memunculkan risiko baru yang perlu diantisipasi. Ya,
Terima kasih, cukup sekian dari saya Indra Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.